Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Semoga saya jumpai dalam keadaan sehat bersama Pak Made belajar fisika mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik kita ke pokok bahasan kita yaitu suhu dan kalor. Namun kali ini pada pokok bahasan kalor dan aspek. Di mana siang sebelumnya suhu dan pemuaian telah kita pelajari, namun kali ini kita fokus pada kalor dan aspek. Mari kita simak pelajari berikutnya kalor dan aspek. Baik, hari kita lanjutkan pembicaraan kita yaitu tentang kalor, di mana kalor energi yang mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin sampai suhu keduanya sama dan tercapai keseimbangan termal. Kalor notasinya Ki mempunyai satuan joule atau kalori. 1 kalori didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan 1 gram air untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. 1 kalori setara dengan 4,18 joule. Biasanya dibulatkan menjadi 4,2 joule. Kalor yang diserap oleh suatu benda dalam percobaan itu besarnya sebanding dengan massa bendanya, sebanding dengan kenaikan suhu, tergantung dari jenis bendanya. Secara matematis, kalor yang diserap atau dilepas oleh suatu benda, Q sama dengan M kali C kecil kali delta T. Di mana M adalah massa benda, satuannya kilogram, C kalor jenis, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan delta T itu adalah perubahan suhu atau temperatur. Mari kita lanjutkan untuk mendalami soal-soal tentang kalor. Mari kita simak berikutnya. Untuk meningkatkan pemahaman tentang kalor, kita lihat soal-soal berikut. Ini ada 200 gram air, suhu 80 derajat Celcius, kalorinya 1 kalori per gram derajat Celcius. Berapa kalor yang dilepas saat suhunya turun menjadi 20 derajat Celcius? Kita tahu M-nya 200, C-nya 1, dan 0-nya 80 derajat Celcius, T-nya 20 derajat Celcius. Ditanyakan Q. Jawab sesuai dengan rumus yang tadi bahwa Q sama dengan MC delta T. Yang angkanya 200 gram kali 1 kalori per gram derajat Celcius kali 20 kurang 80, hasilnya adalah 200 kali min 60, hasilnya min 12.000 kalori. Jadi kalau yang dilepas itu adalah 12.000 kalori. Jadi min di sana menunjukkan bahwa kalornya dilepas. Baik, adik-adik, kita lanjutkan dengan kapasitas kalor untuk materi berikutnya. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lanjutkan tentang kapasitas kalor yang masih terkait dengan kalor. Jadi kapasitas kalor itu notasinya C, satuannya joule per derajat Celcius atau kalori per derajat Celcius, di mana kapasitas kalor ini adalah kalor yang dibutuhkan oleh benda untuk mengubah suhunya sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Di sini massanya bebas, yang penting naik 1 derajat Celcius. Di mana kapasitas kalor C besar ini adalah Q per delta T. Sebelumnya kita tahu bahwa Q sama dengan MC delta T. Jadi delta T-nya dicoret, sehingga kapasitas kalor bisa juga ditulis bahwa M kali C kecil, di mana M ini massa benda, C ini adalah kalor jenis benda. Jadi masih terkait dengan perumusan yang baik. Baik, adik-adik, kita lihat sekarang masih besaran yang terkait. Kita lihat sekarang apa yang disebut dengan kalor jenis. Selamat menyimak. Baik, adik-adik, kita lanjutkan pembicaraan kita sekarang dengan kalor jenis benda. Notasinya C kecil, kalau tadi kapasitas kalor itu notasinya C besar. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Definisinya, kalor jenis benda ini adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin setiap 1 kg massa zat. Jadi di sini masanya 1 kg, kenaikannya 1 derajat Celcius. Beda dengan tadi kapasitas kalor, masanya bebas tapi kenaikannya 1 derajat. Dimana C kecil ini adalah Q per M delta T. Atau C kecil ini bisa juga kapasitas kalor per massa.
Jadi begitu adik-adik. Sekarang mari kita lihat contoh soal berikut yang berkaitan dengan kapasitas kalor dan kalor jenis. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai kalor, tapi dalam soal ini berkaitan dengan kalor jenis dan kapasitas kalor. Ini ada sebarang besi, massa 5 kg, akan dinaikkan suhunya sebesar 10 Kelvin. Jika kalor yang dibutuhkan sebesar 20 kJ, berapa besar kalor jenis dan kapasitas kalor besi? Biasa diketahui, samakan satunya, Q 20 kJ menjadi 20.000 Joule, massanya 5 kg, delta T-nya 10 Kelvin. Ditanyakan C kecil dan C besar. Jawab sesuai dengan rumus sebelumnya bahwa C kecil sama dengan Q per M delta T. Masukkan angkanya. 20.000 dibagi 5 kali 10. Hasilnya 400 Joule per kilogram Kelvin. Sedangkan kapasitas kalornya yaitu M kali C kecil. Jadi 5 kg kali 400, hasilnya 2000 Joule per Kelvin. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik. Jadi yang penting ingat rumusnya. Mulai samakan satuan dalam sistem. Baru masuk rumus. Sehingga tidak terlalu sulit. Mari kita lanjutkan dengan apa yang disebut dengan perubahan wujud. Selamat menyimak. Jadi kita lanjutkan mengenai perubahan wujud. Sebelumnya, waktu belajar suhu sudah saya katakan bahwa apabila suatu zat menerima kalor, maka kemungkinannya bisa memuai atau berubah wujud. Dalam hal ini kita melihat sekarang perubahan wujud. Ada 3 wujud zat, ada padat, cair, dan gas. Adik-adik bisa tahu bahwa padat bisa ke cair, padat bisa gas, demikian pula sebaliknya. Bisa dilihat, itu padat ke cair itu melebur, cair ke padat itu membeku, padat ke gas itu menyublim, gas ke padat itu disposisi, cair ke gas itu menguap, gas ke cair itu mengembun. Bisa dilihat sana bahwa untuk proses perubahan wujud itu diperlukan kalor. Tetapi selama perubahan wujud atau fase itu suhunya tetap. Jadi kalor yang diperlukan itu Q sama dengan M kali L. Di mana M itu massa bendanya kilogram, L-nya kalau laten Joule per kilogram. Jadi Q-nya itu besar kalor, satuannya Joule. Jadi ingat bahwa nanti selama perubahan fase diperlukan kalor, besarnya massa kali kalor laten. Baik adik-adik, kita lanjutkan contoh berikut mengenai perubahan wujud. Selamat menyimak. Adik-adik, kita meningkatkan pemahaman tentang perubahan wujud. Kita lihat di sini ada contoh soal, jika kalor jenis air 1 kalori per gram Celcius, kalor jenis es 0,5 kalori per gram Celcius, berlebur es 80 kalori per gram, maka untuk menaikkan suhu 5 kg es min 20 derajat Celcius menjadi air 80 derajat Celcius. Berapa kalor yang diperlukan? Nah, diketahui masanya kita samakan dalam satu sistem 5 kg menjadi 5.000 gram, CS 0,5 kalori per gram derajat Celcius, C air 1 kalori per gram derajat Celcius, TS-nya min 20 derajat Celcius, T air 80 derajat Celcius. Ditanyakan Q total. Adik-adik bisa lihat di sini suhunya min 20 derajat Celcius. Berarti nanti dia naik dulu dari min 20 ke 0. Kemudian dia melebur dari S0 menjadi air 0. Setelah dari air 0, dia baru naik menjadi air 80 derajat. Jadi ada tingkatan. Jadi berarti nanti ada Q1 dari min 20 ke 0, ada melebur dari 0 ke 0, Q2, dan Q3 kenaikan dari 0 ke 80. Jadi Q totalnya nanti adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Nah, Q1 saat dia masih berupa es.
Jadi M kali kalor jenis S, delta TS, ditambah, nah saat melebur, kedua, M kali kalor lebur, kalor laten, ditambah, sudah jadi air, masa S kali Q air, kali delta T air. Jadi Q totalnya adalah 5000 kali 0,5 kali 20, ditambah 5000 kali 80, ditambah 5000 kali 1 kali 80. Jadi kalau dijumlahkan, hasilnya adalah 850.000 kalori. Jadi tidak terlalu sulit adik-adik, yang penting nanti lihat S-nya suhunya mulai dari mana? Apakah min atau 0 atau airnya di atas 0. Jadi tidak terlalu sulit, perhatikan baik-baik. Mari kita lanjutkan tentang pemahaman asas Black. Mari lanjutkan, simak baik-baik. Adik-adik, kita lanjutkan tentang asas Black, di mana hukum ekuivalensi untuk kalor memenuhi asas yang diajukan oleh Joseph Black. Hukum ekuivalensi ini sering dinamakan dengan asas Black. Jadi, bila sebuah sistem atau benda melepas kalor, maka akan ada sistem atau benda lain yang menerima kalor dengan jumlah yang sama. Cara sederhana dapat tulis bahwa Q dilepas sama dengan Q diterima. Lihat gambar sebelah kiri ilustrasinya, ada benda yang bersuhu tinggi, ada benda bersuhu rendah digabungkan. Sehingga nanti yang tinggi suhunya akan turun, yang rendah suhunya akan naik menjadi suhu campuran. Nanti di sini hati-hati konsisten dalam penentuan indeks. Untuk yang misalkan suhu tinggi, indeksnya 1 semua, yang rendah indeksnya 2 atau sebaliknya. Sehingga memudahkan nanti masukkan ke dalam rumus Q lepas sama dengan Q diterima. Mari kita lihat contoh berikutnya untuk meningkatkan pemahaman tentang asas Black. Selamat menyimak. Mari adik kita lanjutkan untuk meningkatkan penguasaan tentang asas Black. Kita lihat contoh soal berikut. Ini ada 50 gram logam dengan kalor jenis 0,4 kalori per gram derajat Celcius yang suhunya 30 derajat Celcius dicampur dengan 100 gram air dan suhunya 90 derajat Celcius. Hitunglah suhu campurannya. Jadi kalau jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat satuannya sudah dalam satu sistem, di sini suhu air lebih tinggi daripada suhu logam. Jadi di sini berarti nanti air yang berikan kalor terhadap logam. Dan nanti air suhunya turun, logam suhunya naik. Kita lihat di sini dikali M air 100 gram, suhunya 90 derajat Celcius, kalori jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan masalah logam 100 gram, kalori jenisnya 0,4, suhunya 30 derajat Celcius. Ditanyakan suhu campuran. Ingat tadi untuk asas Black yaitu jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Dalam hal ini berarti yang melepas adalah air. Jadi untuk yang melepas itu suhu campurannya di belakang. Untuk yang menerima suhu campurannya di depan. Sehingga menjadi M air C air delta T air sama dengan M logam C logam delta T logam. Jadi karena sini air yang berikan, sehingga 100 kali 1 kali 90 min TC. Dan logam menerima 50 kali 0,4 TC min 30. Disederhanakan, jadilah dia 9000 min 100 TC sama dengan 20 TC min 600. Jadi 9600 sama dengan 120 TC. Sehingga TC-nya adalah 9600 dibagi 120. AC-nya 80 derajat Celcius. Jadi suhu campurannya adalah 80 derajat Celcius. Jadi tidak terlalu sulit. Jadi penting nanti perhatikan mana yang tinggi, mana yang rendah. Ingat kalau nanti memposisikan suhu campuran, untuk suhu tinggi dia di belakang, untuk yang menerima suhu rendah dia di depan. Jadi itulah adik-adik yang bisa saya berikan mengenai kalor dan asas Black. Untuk meningkatkan kompetensi, silakan nanti coba soal berikut. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Jangan lupa komen dan subscribe untuk motivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa.